Dan di konteks relationship, ketika sacrifice lu share, gue udah ngasih ini lo, gue udah ngasih itu lo, bla 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 segala macem, sampai waktu gue pun udah gue kasih untuk lu gitu. Even dalam konteks bercanda sekalipun sebaiknya nggak usah diucapin. Buat apa? Oke, selamat datang di RCI, Yoi. Relationship Coach Indonesia. Oke. Dari tadi kan gue udah nge-host. Nah sekarang gue gantian sebenarnya, pengen curi-curi kesempatan. Karena kan denger kalau curhat sama lu lumayan ya harganya. Enggak lah. enggak segitunya banget. Jadi ini tuh kesempatan sebenarnya buat gue. Okay. Dan tadi tuh ada satu topik yang menurut gue tuh menarik banget. Soal mencintai itu equal sama pengorbanan atau sacrifice. Karena ya gue sendiri juga percaya bahwa love is passion, passion is to suffer is ya lo butuh sacrifice sesuatu gitu kan. Okay. Karena menurut gue juga dengan lo sacrifice sesuatu, artinya lo benar-benar sungguh-sungguh untuk bisa memberikan yang terbaik buat pasangan lo. Nah, gue pengen dengar sekali lagi dong Mas pandangan lo soal sacrifice tadi. Sacrifice dalam hal apa nih? Dalam Sebenarnya. hal relationship dong tentunya. Sacrifice di dalam relationship itu ada. Memang ada. Tapi gak usah diomongin. Kenapa gak perlu diomongin? Ya kalau lu cinta, ngapain diomongin? Ini loh pengorbanan gue. Ini loh perjuangan gue gitu loh. Toh orang yang lo kejar pun juga gak peduli sebenarnya. Bukannya di satu sisi kan ketika lo mengungkapkan itu, mengkomunikasikan bahwa lo sudah memberikan sesuatu, itu jadi romantisme tersendiri gak sih? Oke, gue pernah baca di buku No More Mr. Nice Guy. Oke. Ternyata salah satu partnya ngomongin tentang nice guy itu selalu mengumbar pengorbanannya dia. Sebenarnya untuk dapat attention kan gitu. Oke. Ketika lo ikhlas, lo nggak akan bilang itu sacrifice. Kayak seorang ibu ngelahirin seorang anak, dia nggak bilang itu sacrifice. Tapi sering kok ada yang ngucapin kayak gitu. Mungkin sebagian gitu loh. Sering gue dengarnya. Contoh. Ya misalnya kamu pikir kamu keluar dari siapa gitu kan. Gitu. Ketika lagi dibahas-bahas gitu kan misalnya. Gimana ya, sebenarnya itu sih cuman buat dapat attention kan. Attention anaknya ketika anaknya sudah mulai agak-agak keluar jalur atau di luar ekspektasinya dia. Oke. Jadi terkesannya tuh kayak kata ancaman tuh gak sih lu gitu. Iya sih. Gue tuh pernah lo ke apa ya, kena stigma kayak masalah durhaka kayak gitu-gitu. Itu jadi bikin takut gitu loh. Bilang ini aja takut salah, takut dosa, apa segala macam ya kan. Akhirnya gue masuk gimana caranya, gue ikhlas deh ngelakuin segala sesuatu gitu loh. Nggak harus dikaitin ini bakalan durhaka apa enggak sih kalau gue terlalu begini, terlalu begitu gitu loh. Padahal kan sebenarnya yang bisa ngejudge itu kan Tuhan ya gitu. Untuk part di anak ibu loh yang tadi yang lo bilang ya gitu. Dan di konteks relationship, ketika sacrifice lu share, gue udah ngasih ini lo, gue udah ngasih itu lo, bla 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 segala macem, sampai waktu gue pun udah gue kasih untuk lu gitu. Even dalam konteks bercanda sekalipun sebaiknya nggak usah diucapin. Buat apa? Ya misalnya kayak yang ngisi waktu luang aja ngobrol, inget gak dulu tuh kita pernah gitu. Oh itu kalau cuman ngobrol doang biasa sih oke lah ya gitu ya. Tapi kalau misalnya udah kayak terlalu minta sesuatu karena gue udah ngasih sacrifice, itu big no banget sih menurut gue gitu. Oke, jadi itu tuh bukan sesuatu yang oke untuk lo komunikasikan, tapi adalah sesuatu yang oke sebenarnya untuk jadi bahan renungan diri lo sendiri atau enggak? Misalnya gini nih, pasangan lo dapat statement dari lo, aku udah ngelakuin ini lo, ini, pasti dijawabnya gini, emang kamu nggak ikhlas ngelakuin itu ya? Kan gitu loh. Make sense. Karena gue nemuin ikhlas tuh dari buang air lah sih lo. Definisi ikhlas menurut gue. Lu nggak perlu ngeliatin lagi gitu kan? Nggak perlu ngeliatin lagi tuh kotoran kemana, larinya kemana gitu loh. Oh ikhlas tuh ini gitu loh. Dan kemarin gue ngobrol-ngobrol sama Reza juga gue belajar, oh tulus tuh seperti itu ya gitu. Itu sih. Kalau dulu temen gue bilangnya gini, ikhlas tuh kayak cepirit. Nggak kelihatan tapi terasa. Bener. Ada gitu bahasa-bahasanya. Iya bener. Sialan. Nah kalau misalnya pun ikhlas itu kayak kentut ya men ya. Itu kan gak kelihatan men. Tapi tercium. Iya tapi tercium. Sacrifice lo bakalan dirasain sama orang yang taruh deh pasangan lo. Pasti dia kan ngerasain. Mungkin cuman dia gak bilang aja. Cuma dalam satu waktu menurut gue, sacrifice itu juga perlu lo rasakan. Agar lo bisa menerima sesuatu yang lebih baik di kemudian harinya. Misalnya gini ya. Gue dulu pernah mengorbankan waktu gue untuk mengejar cinta pertama gue waktu TK. Cinta pertama waktu TK, ini real story. Jadi gue tuh waktu itu memang suka sama orang ini dari TK. Dan gue menahan rasa suka itu sampai akhirnya gue tumbuh dewasa sampai SMA.
Suatu ketika gue udah nemuin lah alamat dia di mana, dia tinggal di kota apa, dan gue samperin. Oke. Menyatakan keinginan gue untuk meminang dia menjadi istri gue. Ternyata ditolak. Itu gue ngerasa anjir, pengorbanan gue sia-sia buat kesini. Tapi yang gue nggak tahu adalah pengorbanan itu mengantarkan gue menjadi punya sifat gue akan ngekip hati gue untuk orang yang benar-benar akan gue sayangi seutuhnya. Hingga akhirnya datanglah seseorang yang gue rasa ketika gue ketemu sama dia waktu itu berjalan lambat dan gue langsung yakin bahwa dia adalah istri gue di masa depan. Nggak perlu waktu lama, gue langsung ngelamar dia. Oke. Gitu. Dan gue berpendapat itu semua nggak bakal bisa gue dapetin kalau gue nggak melakukan sacrifice sebelumnya. Oke. Karena dari sacrifice itu, gue akhirnya jadi punya mental yang baru dan pandangan yang baru tentang cinta. Kalau menurut lo, yang kayak gitu gimana? Gue pernah juga di momen itu ya. Ketika itu gue habis putus nih. Terus kita HTS-an. Zaman kuliah. Kuliah. Oke. Karena gue pengen dapetin hati dia lagi. Karena gue tahu dia suka Tweety. Oh, yang kuning-kuning itu burung. Yang kuning-kuning itu. Akhirnya gue belilah boneka Tweety segede Alaihim lah ya. Tuh segede galon lah, gedean lagi gitu. Terus gue suruh temen gue nganterin ke dia. Gue tau lah tempat dia nongkrong di kampus tuh di mana gitu. Terus dikasih, terus kalau tanya bilang gue sakit gitu. Maksudnya mau dapat empati kan gitu. Itu sacrifice gue bawa Tweety segede gaban dan dikasih apa sih teman gue yang ngebawain kayak gitu-gitu. Gue pikir itu sacrifice. Ternyata dia cuek aja udah. Oh, makasih. Ini dari siapa? Oh, dari Satria. Oh, ya udah. Dianya kemana? Sakit. Oh, ya udah. Malah dicuekin jelek gitu kan. Jadi gue pikir gini, sacrifice itu cuma ada di hati aja deh. Nggak usah terlalu di lisan gitu. Dan lu jangan terlalu percaya banget, wah sacrifice ini akan dan berekspektasi ke depannya akan gitu loh. Itulah yang akan jadi pengungkitan. Gue pernah loh ngasih sacrifice ini itu segala macam dan alhasil ketika sacrifice lu diobrolin sama pasangan lu, itu akan terjadi konflik gitu loh. Oh berarti kamu nggak ikhlas ya? Oh berarti kamu nggak tulus selama ini? Oh berarti kamu ada udang di balik batu gitu. Damn, salah lagi ya gitu. Padahal kan sebenarnya gue cuma pengen cerita. Kan ada yang kayak gitu kan yang kayak gitu. Untuk kayak cuma pengen ngenang masa lalu ya, gitu. flashback apa segala macam. Tapi kan kadang suka terganggu sama intonasi kita loh. Lo nyeritain yang kemarin-kemarin dulu dan lo nyesel atau gimana gitu. Kadang woman itu seperti itu gitu. Dari situlah gue mematikan kata sacrifice. Dan akhirnya lo ganti dengan pleasure. Iya. Ketika gue mencintai atau menyayangi seseorang, gue give apapun, itu gue rasa itu adalah pleasure buat gue gitu loh. Gue nggak ngarep apapun dari lu, mau attention kayak gimana terserah lu. Gitu. Walaupun sebenarnya dari sudut pandang orang lain itu akan tetap dilihat sebagai sacrifice. Pasti. Kayak misalnya kan rata-rata orang tua ya, dan lo udah jadi orang tua, gue udah jadi orang tua. Rata-rata dari kita tuh mau mengorbankan beberapa mimpi kita untuk bisa ngasih yang terbaik buat anak. Nah itu juga harusnya dipandang sebagai satu buah pleasure kan bagi diri kita sendiri. Kayak contoh gue, anak gue suka satu game Pokemon gitu. Tahu-tahu gue pulang gue beliin dia gitu, dan dia happy banget. Bla 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 tanpa gue minta dia udah say thanks, peluk gue apa segala macam gitu kan. Dan gue nggak perlu bilang nih karena gue sayang lo sama lo, gue cariin ini susah banget gitu kan. Gue nggak ngomongin masalah sacrifice gue gitu loh. Alhasil ketika gue tidak berpikir itu sebagai sacrifice, justru malah gue dapet timbal balik yang di luar ekspektasi gue gitu loh. Pun suatu saat nanti anak lo sendiri yang akan menilai ya ketika dia udah dewasa, oh ternyata dulu pengorbanan bapak gue sampai segitunya. Iya. Dan di situ akan muncul rasa cinta yang lebih dalam lagi dari dia. Mudah-mudahan. Nggak menjamin gue itu ya, nggak menjamin. Iya ya, sih. Gitu. Karena kan kita nggak tahu perlakuan kita di masa depan ya. Iya. Ya semoga tetap terjaga. Iya. Dan namanya anak kan pasti kan berkembang ya. Apalagi dia punya dunia sendiri nanti gitu kan. Ada masukan ini itu dari dunia luar yang kadang nggak bisa kita kontrol kan gitu. Setidaknya kita udah kasih tahu di awal basicnya hidup itu harus banyak say thanks loh. Kita nggak tahu orang itu menganggap pemberian itu adalah sacrifice atau bukan. Itu sih. Karena waktu dari bayi pun juga gue udah ajarin tanpa sadar ya gitu. Gimana tuh? Dari hamil, terus abis itu dia lahir. Karena istri gue kerja, gue kerja juga lah. Akhirnya gue sering titipin di rumah ibu gue. Nah, ketika kami pulang ke rumah kami gitu, itu masih naik motor lah ya gitu. Jadi istri gue tuh suka bawa makanan pas lagi hamil, suka bawa makanan untuk kita makan bareng. Tapi habis dari situ, jadi ada di daerah Depok sana lah gitu, ada trotoar yang ada sering ibu-ibu bawa anak di dalam gerobak
sampah. Oke. Gitu. Akhirnya gue turun, gue kasih itu. Jadi gue ngelatih anak gue dari kandungan. Udah lahir, berapa bulan kemudian udah bisa diajak naik motor lah gitu kan. Itu pun sama, gue perlihatkan itu gitu loh. Sampai sekarang kalau misalnya anak gue ngelihat sesuatu yang menurut dia touching banget itu ya gitu, ya udah kamu kasih aja gitu. Dan gue agak-agak pemalu orangnya ketika gue mau ngasih orang tuh gue malu gitu. Misalnya gue lihat ada orang yang menurut gue kayaknya pantas dikasih deh gitu. Gue kan kasih driver gue misalnya kasih ini itu dong gitu. Gue pantas kok Mas dikasih. Kasih cicilan rumah ya. Iya benar, sama gue juga perlu gitu kan. Apa kita perlu disponsori sama KPR ya kan, gitu kan, bank-bank konvensional atau syariah nggak apa-apa. KPR BTN Syariah. Oh, iya. Itu urusan Gilang gitu. Urusan Gilang. Oke. Nah, masih tentang sacrifice Mas. Menikah itu sendiri kan sebenarnya secara nggak langsung adalah bentuk pengorbanan. Namun bukan pengorbanan dalam artian lo memberikan sesuatu dengan materi yang lo punya, melainkan lo mengorbankan kebebasan lo. Lo mengorbankan status lo yang tadinya punya hanya 2 orang tua, sekarang jadi punya 4 orang tua. 4 orang gitu tua. kan. Yang mana pasti ada konsekuensi masing-masing, termasuk lo jadi susah untuk merasa dekat ataupun menjalin hubungan baru gitu kan. Dan ini biasanya dialamin sih sama rata-rata orang yang menikah. Dia tuh merasa susah dekat dengan mertuanya. Nah kalau menurut lo gimana sih Mas untuk bisa ngejalin kedekatan? Caranya tuh gimana untuk bisa ngejalin kedekatan sama mertua? Gue pun juga nggak terlalu, pertama gue disclaimer dulu ya, gue juga nggak terlalu deket sama bokap gue. Bokap kandung maksudnya? Bokap kandung gue nggak terlalu deket, gue agak awkward, kadang kikuk ketika bicara sama almarhum gitu. Tetapi pas ketika gue udah menikah pun agak ke bawah tuh, namanya juga jarang ya ngobrol sama orang tua kandung sendiri, terutama bapak ya gitu. Mungkin kalau sama mertua perempuan lebih gampang lah ya. Iya. Cuman sama mertua laki-laki itu kadang kan rada-rada susah ya. Sama, gue ngalamin juga asli. Oke. Di situ gue nemuin satu titik gini. Oke, gue nggak terlalu dekat sama bokap gue. Gue juga nggak dapat gambaran figur realnya itu seperti apa, berinteraksi sama laki-laki yang notabene lebih tua banget dari gue gitu. Yang notabene juga itu adalah bapaknya istri gue gitu. Akhirnya ketika punya anak di situ gue nemuin titik balik gitu ya. Apa tuh? Gue berandai-andai sebenarnya gitu. Kalau gue adalah mertua dan anak gue udah dewasa, terus menantu gue datang, perasaannya gue kayak seperti apa sih gitu. Pertama gue coba nelusurin dan ngerasain dulu seolah-olah gue adalah si mertua gue. Dia mau ngobrolin apa sih gitu. Nyokap gue tuh sering bilang gitu loh, orang tua itu pengen banget didengerin. Jadi gue bikin aja pertanyaan-pertanyaan gitu ketika gue datang ke rumah mertua gue. Gimana kabarnya Pak hari ini Pak gitu. Terus bisnisnya gimana? Dia kan panjang lebar. Oh langsung cerita tuh. Biasanya nggak bisa habis. Bener. Gue nyari pertanyaan yang sebenarnya di interest. Kayak waktu itu Reza pernah tuh bilang tuh bokap istrinya tuh suka bola gitu. Ngomongin bola nyambung gitu kan. Sedangkan bapak mertua gue tuh suka pertanahan sih. Gue nanya seputar tanah gitu. Gimana sih cara jual tanah? Oh kayak gini. Ya udah, akhirnya gue ngobrol sama dia gitu. Akhirnya gue kenal tokoh-tokoh yang di belakang layarnya itu gimana apa segala macam dan oh begini ya caranya sebenarnya gitu ya. Tapi bukannya kalau itu lebih ke ngebuat orang tua lu, mertua kita ngerasa dekat sama kita, tapi nggak berlaku sebaliknya kan? Maksudnya gue melihatnya cara yang tadi ya, itu cuma bisa berlaku satu arah jadinya. Kadang kan gue tuh ngelakuin itu sebenarnya kan cuma buat ice breaking doang kan, pertamanya kan. Abis itu gue interest sama ceritanya gitu loh. Akhirnya dia cerita tentang perjalanan hidupnya, dia pernah jadi tukang sayur lah, dia pernah jadi kuli bangunan lah dulunya gitu loh, dan oh my god ini seru juga ya ternyata ya. Disitulah gue ada conversation akhirnya gitu loh. Jadi sebenarnya bukan masalah bisa atau nggak bisa sih deket sama mertua laki-laki atau mertua perempuan gitu. Pertanyaan cuman mau apa enggak gitu, mau belajar apa enggak, lama-lama terbiasa gitu loh. After dari obrolan seperti itu, ketika gue mau datang, mertua gue tuh udah nyiapin, tau gak sih lo makan kesukaan gue. Gitu serius. Itu padahal cuma basa-basi sampah awalnya gitu kan. Basa-basi karir lah ya bisa dibilang kayak gitu. Basa-basi banget gitu. Oh ternyata dia interest, ya udah gitu. Gue bales juga dengan oh ini tahu banget, makasih ya makanannya bla 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 segala macam gitu. Dan di situ lo muncul ngerasa bahwa oh gue diperhatiin juga gitu. Benar. Sampai waktu itu akhirnya mertua gue
sakit diabetes dan sebenarnya harus diamputasi gitu kan. Bentar, gue jadi ngeliat diri sendiri. Oke. Semoga tidak. Akhirnya gue bilang sama istri gue, udah mobil jual aja. Mobil jual untuk biaya berobat itulah, berobat mertua gue gitu loh. Ya dan mertua gue juga denger itu, tahu itu gitu. Alhasil gue belajar lah tentang feeling gitu loh. Oh, ini bukan sacrifice. Ini adalah pleasure buat gue gitu loh. Tanpa sadar gue juga menyayangi dia gitu. Menyayangi mertua gue gitu. Kalau gue nggak melakukan hal itu, karena jujur dari sisi mertua gue tuh adalah tipikal yang wah jarang buat ngobrol. Dia tuh tipikal tentara tuh, dan emang tentara anyway. Entah ya, gue nggak ngerti di dunia tentara tuh kayak gimana. Tapi kalau sama anak gue sih, wah tiba-tiba jadi kakek super lucu gitu. Pokoknya benar-benar gitu kan. Tapi pas ketika ngobrol sama gue juga agak kikuk gitu. Namun akhirnya yang gue coba lakukan adalah gue berusaha memberikan sesuatu yang nilainya sangat besar buat gue, dan gue tahu bahwa ketika gue memberikan itu adalah ungkapan sayang. Gitu. Akhirnya kemarin gue beliin tiket umroh. Wih, sedap, mantap. Buat ibu mertua sama ayah mertua. Mantap. Dan setelah itu, wah perasaan itu langsung beda gitu buat diri gue sendiri. Kayak dianya juga happy banget gitu kan. Guanya juga jadi ngerasa oh gini ya ternyata rasanya ya punya bapak. Kayak baru pertama kali akhirnya jadi ngerasain. Iya. Dan akhirnya kata-kata sacrifice itu jadi pleasure kan sebenarnya kan. Betul. Itu sih sebenarnya. Gue percaya apa yang dari hati itu nyentuh hati. Pasti itu kayak gitu. Nah tapi itu tadi masih level 1-nya tuh menurut gue. Untuk ke mertua. Yang menurut gue lebih susah adalah gimana lo bisa berlaku adil ke anak. Jadi lu anaknya baru 1 ya? Nah kalau anak lo udah ada 2, lo akan bingung membagi cinta. Dan rata-rata orang biasanya bakal punya anak favorit istilahnya. Iya benar. Gitu. Benar. Nah kalau dari pengalaman lo, dari pengalaman klien yang pernah konsultasi sama lo, itu gimana tuh cara mereka akhirnya bisa membagi cinta dengan sangat adil ke kedua anak? Jangan kan klien ya. Gue aja berat sebelah. Berat sebelah? Orang tua gue terpecah kubu nih. Gitu. Oke, gimana tuh? Ibu gue lebih berat ke kakak gue yang pertama gitu. Sedangkan bokap gue itu lebih berat ke gue. Lebih sayangnya ke gue gitu. Kasihan yang tengah nih. Serius kasihan yang tengah gitu. Ya, anak tengah biasanya begitu ya nasibnya. Apa ya? Jadi anak yang nggak full dapat attention itu memang nyakitin banget sih. Itu memang nyakitin banget. Tapi lambat laun juga lama-lama juga si anak ini juga akan sadar sih ya kapasitas orang tuanya itu seperti apa ya kan. Ya itu benar-benar emang butuh kelegoan hati ya gitu. Nah kalau misalnya kita sebagai orang tua itu butuh kesadaran. Kadang kita terlalu emosional sama satu anak. Emosi banget, emosi dikeluarin gitu. Nah, di situ lo butuh titik kesadaran gitu loh. Kalau anak gue tuh bukan cuma lo doang gitu. Anak gue lebih dari 1. Masuk zona sadar, jangan masuk zona emosi terus. I see. Itu buat orang tua sih gitu. Gimana buat melatih kesadaran itu? Karena menurut gue itu bukan satu hal yang mudah untuk dilakukan sih. Wallpaper handphone lo mungkin bisa membantu. Wallpaper handphone gue quotes dari Gary V. Clouds and Dirt gitu. Dulu gue ada pegawai gue 1 gitu. Gue minta sama dia, bisa nggak wallpaper lo itu your family gitu. Karena dia sering ribut gitu. Dan kurang motivasi hidup tuh nggak sih lo? Kerjanya cuma stuck gitu aja gitu lo. Terus akhirnya gue bakar lah gitu. Lo nggak pengen punya A, B, C, D buat dia, buat mereka gitu. Itu seru loh gitu. Gue gak mau sacrifice ya gitu loh. Iya. Akhirnya dipasang sama dia gitu. Anaknya kembar kan bingung ya ngebedain mau berat sebelah kemana gimana tuh ya kalau anaknya kembar gitu kan. Nah coba deh pasang wallpaper kedua anak misalnya. Lu liatin terus dua-duanya gue sayang. Walaupun perilakunya kadang beda. Kadang tuh berarti kan lagi di posisi tidak sadar kan gitu. Iya. Abis itu sadar, ya udah lu nikmatin aja pas sadar gitu loh. Karena pas tidak sadar itu di luar kontrol lu. Ketika lu sadar, lu di dalam kontrol lu gitu. Segampang itu. Tapi prakteknya sesulit itu. Iya kan gitu. Soalnya kalau misalnya ngedengerin sekarang ya, oh gitu ya gitu. Iya kan gitu. Nah kebanyakan orang kan sering ngumpulin teori. Ada parenting A, ada parenting B, parenting C. Ya gak sih lo? Kadang kita lupa nih ya. Terus parenting mana yang cocok sebenarnya sama budaya keluarga lu gitu. Bisa langsung ditelan bulet-bulet tuh gak sih?
Oh katanya nggak boleh bentak anak. Ya, atau nggak boleh ngomong enggak, atau nggak boleh ngomong jangan gitu. Jangan lari-lari, malah ntar dia lari-lari ya kan kayak gitu. Padahal sebenarnya ya menurut gue ya gitu, ya nggak juga gitu. Malah gue bener-bener kayak ngerasa bingung ya, bingung banget, serius gue bingung banget gitu. Di parenting bilang jangan kasar sama anak sih, oke. Tapi pas ketika gue punya buku hadis, sorry ya gitu. Sorry banget nih gue agak ngomong agak ini ya. Gimana tuh? Kalau anak nggak mau sholat atau belum sholat umur berapa, ya kan 7 tahun apa nggak salah, itu boleh dipukul. Oh, I see. Di situ gue nemuin janggal gitu loh. Katanya nggak boleh, tapi di agama gue disuruh. I see. Gimana ya gitu. Terus kayak bangun subuh deh, bokap gue itu selalu gedor-gedor pintu gue ketika subuh gitu. Dan itu keinget sama gue sekarang gitu loh. Dan sekarang lo lakuin juga kan? Enggak. Atau karena belum masuk usianya? Belum masuk usianya satu, terus keduanya juga gue masih bego juga untuk masalah gituan gitu. Masih proses lah ya? Masih proses, on the way lah untuk itu. Karena istri gue bilang, oke, untuk financial lu bisa, gue akuin lo oke. Cuman untuk masalah memimpin anak, please dong gue minta ajarin dia sholat, imamin dia sholat. Karena itu kan berbekas sama dia gitu. Terus gue flashback, gue inget banget ya gitu. Setiap maghrib dulu tuh my family, bokap gue tuh selalu jadi imam. Terus gue dan kakak-kakak gue dan ibu gue jadi makmumnya gitu. Oh iya, gue butuh bikin memori itu kembali gitu. Memorable banget tuh ya. Yes, untuk di keluarga gue gitu. Sempet lah beberapa kali gitu, gue lakuin bareng gitu. Apalagi kayak pas waktu itu puasa lah ya gitu kan. Ya itu momentum banget kan. Momentum banget gitu. Ini berubah jadi dakwah coach Indonesia ya. Relationship. Tapi itu relationship juga sih anyway. Iya, karena gini, gue punya pikiran gini. Gimana caranya ngebangun relationship yang bagus? Pertama, kita harus ngebangun relationship yang bagus dulu sama diri sendiri. Ya. Itu dulu. Itu jarang banget orang memperhatikan sampai sedetail itu tuh jarang banget. Dirinya sendiri ya. Kayak pas ketika lu ngerasa luka, lu ngerasa gagal, why lu nyalahin diri lu? Lu pernah gak sih terlintas tuh goblok banget sih gue kenapa begini-begini? Hey man, hanya sering lagi. No man gitu. Itu bukan salah lu gitu. Lu udah ngelakuin hal yang terbaik buat lu, buat diri lu gitu. Habis sih lu salahin diri lu gitu. Kasihan kali gitu. Karena gini, ketika 1000 orang di luar lo ngejudge lo, it's okay. Lo masih bisa bela diri lo sendiri. Ketika lo ngejudge diri lo sendiri, siapa yang mau bela lo? Gak ada. Kecuali diri sendiri. Diri sendiri gitu. Jadi berbaik-baik hatilah sama diri lo. Sayangin dia, kasihi dia. Itu doang. Baru abis itu lo bisa ngejalin hubungan yang baik dengan orang lain. That's right. Ngejalin hubungan yang baik sama Tuhan lo juga. Yes. Ketika ya tadi kita off air kita ngobrol lah ya gitu tentang lu menghindarin banget untuk jadi negatif. Itu menurut gua lu lagi bangun hubungan baik sama diri lu sendiri. Alhasil lu tidak broken home. Alhasil lu tidak terbawa hal negatif gitu. Iya, even lingkungan sekitar tuh kacau banget pada saat itu. Alhasil sekarang kerjanya apa? Bangun relasi sama orang kan gitu. Iya. Good kan gitu. Itu sih. Nah, satu hal itu ya. Gue bisa narik satu benang merah bahwa sesungguhnya menjalin hubungan ke tahap yang lebih serius dalam konteks ini pernikahan itu adalah satu hal yang sangat sulit untuk dilakukan karena butuh kesadaran diri. Yang tadi lo butuh kesadaran untuk ngebangun relationship sama diri sendiri, butuh kesadaran untuk ngebangun relationship yang baik sama keluarga, sama mertua, bahkan sama Tuhan gitu kan. Nah, namun kebanyakan orang tuh takut untuk masuk ke hubungan pernikahan ini. Biasanya yang sering jadi perdebatan adalah gue tuh harus mapan dulu atau ya udah gas aja langsung nikah. Kalau menurut lo gimana Mas? Mapan dulu apa nikah dulu? Tergantung belief, tergantung pola asuh, tergantung sugesti orang tua zaman dulu, ya kan? Ada yang bilang harus mapan dulu, jangan nikah dulu ya, mapan dulu, abis itu baru nikah gitu. Make sense banget gitu. Ada yang yaudah dari nol dulu nggak apa-apa gitu kan. Nah tapi gue punya pemikiran sendiri ya gitu. Gimana tuh? Bukan mapan, tapi lu udah ngerasa lu mampu. Definisi mampunya tuh gimana? Nah, itu dia. Jadi definisi. Definisi mampunya. Oke, gimana tuh? Terserah lu. Lu pernah ngomong umur 20 lu merit. Iya, gua nikah umur 20. Karena lu ngerasa mampu. Padahal belum mapan kan sebenarnya. Kalau pakai standar mapan umum. Iya. Mainstream. Karena gua waktu itu berpikir, oh gua udah bisa nyari duit sendiri. Yes, itu mampu gitu loh. Lu udah bisa ngerasa, gue bisa bertanggung jawab nih atas keluarga ini. Nanti kalau gue punya anak, gue ngerasa bisa kok gitu. So what gitu. Nah itu gue bilang mampu. Itu keluar dari kata mapan
dan antitesisnya tuh gitu. Dari nol kita bisa mutusin untuk ya udah yuk kita nikah ketika gue ngerasa atau lu ngerasa udah mampu. Pun lo tanya balik ceweknya gitu. Dia setuju atau enggak dengan kondisi yang demikian? Lo udah ngerasa mampu belum jadi istri gue? Oh, gitu loh. Untuk ngejalanin hidup yang seperti ini kelak gue gambarin dulu ya gitu. Yang mana awalnya pasti akan fighting. Yes. Hingga akhirnya mungkin nanti akan makmur bersama gitu. Bener. Karena nanti itu buat bahan presentasi ke orang tuanya, tau gak sih gitu. Itu. By the way dulu gue nikah pas lamaran gue presentasi beneran. Anjir. Gue bikin PowerPoint. Serius. Jadi nggak lama setelah gue kenal sama mertua, gue kan ketemu gitu kan. Terus dikasih challenge tuh. Wah, sebelum kamu ngelamar, saya kasih PR. Jadi beneran gue setiap minggu datang dikasih buku sama bokap gue, yang bokap mertua maksudnya. Minggu depannya ketika gue berkunjung main ke rumah, disuruh jelasin isi bukunya. Setelah selesai, gue dikasih buku baru. Gitu terus selama 2 bulan, hingga akhirnya masuk ke satu momen, oke, sekarang waktunya lamaran. Gue disuruh bikin presentasi pakai PowerPoint dan gue ngejelasin di situ visi misi kehidupan gue, jadwal gue sehari-hari, rencana karir gue seperti apa, dan kenapa gue mau menikah. Hingga akhirnya diterima lah gara-gara si presentasi itu. Mertua lu tadi kan lu bilang kan tentara ya, bukan dosen kan, bukan dosen pembimbing kan? Iya, tentara. Oke. Segitu detailnya ya. Segitu gitu. detailnya. Oke, buat ngetes mental lo kali ya. Bisa dan jadi. kesiapan lo kali ya. Sedikit banyak gue jadi dapat pembelajaran yang luar biasa sih dari proses itu. Karena gue jadi berusaha untuk mengetahui ataupun mengenal diri gue sendiri bahwa oh gue tuh emang beneran serius loh. Oke. Karena ya sampai disuruh bikin presentasi kayak gitu kan. Kan setelah presentasi itu. Terus ditanya, kamu mau nikahnya kapan? Dikasih 2 opsi sama dia. Opsi pertama adalah setelah kamu lulus kuliah. Nah, yang mana itu butuh waktu lama. Nunggu mungkin sekitar 1,5 tahun lagi. Baru bisa. Opsi keduanya gimana? 2 minggu lagi. Wow. Dan gue langsung memilih opsi yang kedua, yaitu 2 minggu lagi. Dan lo lulus ujian ya. Dan itu benar-benar gue menikah dengan sangat sederhana pada saat itu. Cuma di KUA, akad, dan kocaknya adalah setelah akad kan pagi hari nih, siangnya gue ada rapat organisasi di kampus. Anjir. Dan tuh bener-bener langka banget tuh momen kayak gitu. Iya. Karena mungkin kalau gue jadi mertua lo ya, tahu-tahu ada anak 20 tahun ngelamar anak gue gitu ya kan gitu. Masih mempertanyakan usianya kan. Padahal kan sebenarnya kan nggak tahu mentalnya kayak gimana, makanya beliau ngetes kan, banyak kasih tes lo gitu kan. Lewat gitu. kasih buku suruh ngerangkum, terus bikin presentasi juga kayak gitu. Gitu sih. Baru nih gue percaya tentara ya kan gitu. Detail ya gitu. Kalau enggak gue yang ketembak nih kalau gue nggak nembak lo gitu. Iya. Dan setelah ini ada lagi orang yang nggak kalah langka dari gue. Oke. Namanya Reza Kumar dan dia akan jadi host yang selanjutnya. Oke, siap. Reza Kumar.